Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 6. Apa kabarmu hari ini? Ibu harapkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita secara daring karena kita belum bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka untuk tahun ajaran 2021-2022 untuk semester ganjil ini. Ibu harapkan nanti kita semua yang berada di rumah tetap semangat, ceria, dan tidak lupa untuk menjaga kesehatan, menjaga jarak, dan mengikuti protokol kesehatan. Baiklah anak-anak ibu di rumah, untuk pelajaran hari ini akan kita pelajari yaitu tema 1. Baiklah anak ibu, pelajaran kita hari ini yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi tulisan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Siswa dapat mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar. Siswa dapat menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Amati gambar berikut ini. Kalau kita perhatikan, di sini ada gambar hewan dan tumbuh-tumbuhan serta manusia. Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Adapun manfaat tumbuhan bagi manusia yaitu pertama, sumber energi bagi manusia. Kedua, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Ketiga, sumber oksigen untuk bernapas. Keempat, pengikat air tanah. Kelima, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, kita akan mempelajari mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Contohnya bisa kita pelajari dari bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Kita bisa melihat pada halaman 2 pada buku siswa. Dari bacaan bagaimana jagung berkembang biak tersebut, tuliskan ide pokok dan informasi penting dengan mengisi diagram berikut ini. Untuk mengisi tadi bagaimana mencari ide pokok, yaitu ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut, yang disebut dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Ada dua. Yang pertama, paragraf yang memiliki kalimat utama berarti mengambil isi kalimat utama itu sendiri. Kedua, ide pokok paragraf terletak pada kalimat pertama. Mengapa? Karena kalimat pertama merupakan kalimat utama. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Karena itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif.
Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyebukan dan pembuahan. Anak ibu bisa melihat pada buku siswa halaman 5 untuk lebih jelasnya. Untuk berikutnya, tugas kamu di rumah, carilah informasi apa manfaat perkembangbiakan generatif. Simaklah teks bacaan tentang bunga yang hidup di negara ASEAN dan informasi-informasi negara-negara ASEAN lainnya pada buku siswa halaman 7 sampai halaman 13. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik, mulai dari kondisi geografis, bunga, hingga kebudayaannya. Untuk tugas kamu berikutnya, pilihlah 2 negara ASEAN. Carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut. Mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara dan kondisi sosial budaya mereka. Kemudian tuliskan pemikiranmu pada diagram pen di halaman 14 pada buku siswa. Selamat belajar. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap kehidupan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.